Halo semuanya, kami dari kelompok 5 dengan saya Agnes Putri Stianirum dengan nomor NIM 25106040025 dan teman saya Sylvia Putri Santo dengan nomor NIM 25106040017 dan teman saya Rahma Febriani dengan NIM 251040018 dan teman saya Konita Rahma Ayunya dengan NIM 25106040042. Baik, dalam video kali ini untuk memenuhi tugas ulumul Quran, kami akan menjelaskan tentang keterkaitan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah dalam Al-Quran dengan prodi kita yaitu biologi murni. Nah, awalnya kami berpikir jika ilmu Al-Quran dan ilmu pengetahuan itu adalah dua hal yang berbeda. Tapi setelah dipelajari lebih dalam, ternyata ilmu pengetahuan dan ilmu Al-Quran itu saling melengkapi dan memperkaya cara kami dalam memahami kehidupan. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan intinya. Selamat menyaksikan! Ayat-ayat Makkiyah umumnya turun ketika Rasulullah masih di Mekah, di masa umat Islam masih lemah dan membutuhkan penguatan iman. Isi utamanya banyak berbicara tentang kebesaran Allah, penciptaan alam semesta, tanda-tanda kebesarannya, serta ajakan untuk berpikir dan merenung. Sementara itu, ayat-ayat Madaniyah turun setelah hijrah ke Madinah. Ayat-ayat ini lebih banyak membahas tentang kehidupan sosial, hukum, etika, dan penerapan nilai-nilai iman dalam masyarakat. Kalau aku boleh menggambarkan, ayat-ayat Makkiyah ibarat akar keimanan, sedangkan ayat-ayat Madaniyah adalah batang dan cabang amal perbuatan, yang satunya menguatkan hati dan satunya menuntun tindakan. Nah, sebagai mahasiswa biologi murni, kami belajar tentang kehidupan dari berbagai sisi, mulai dari tingkat sel terkecil hingga sistem ekologi yang besar. Kami mempelajari bagaimana makhluk hidup tumbuh, berkembang, bereaksi, dan berinteraksi satu sama lain. Dan dari semua itu, kami justru semakin kagum pada keteraturan ciptaan Allah. Kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat Makkiyah, di sanalah kita diajak untuk merenungi tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Misalnya dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 17-20 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya, artinya, maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana dia ditinggikan, dan gunung bagaimana dia ditegakkan, dan bumi bagaimana dia dihamparkan. Nah, ayat ini jelas mendorong manusia untuk berpikir secara ilmiah, mengamati dan meneliti ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya semangat sains itu sudah diajarkan sejak wahyu Makkiyah diturunkan, yaitu untuk menemukan kebesaran Allah melalui penelitian terhadap ciptaannya tadi. Kemudian, ayat-ayat Madaniyah berarah agar ilmu yang kita peroleh tidak berhenti pada pengetahuan semata, tapi juga bisa bermanfaat bagi kehidupan. Dalam konteks biologi murni, ini juga bisa berarti bagaimana penelitian kita tentang gen, tentang lingkungan, atau mikroorganisme itu bisa digunakan untuk menjaga kesehatan manusia, melestarikan alam, atau menjaga ekosistem. Misalnya, dalam mempelajari bioteknologi itu tidak hanya untuk kepentingan ekonomi, tapi juga untuk menjaga keberlanjutan makhluk hidup yang lainnya. Dan inilah nilai-nilai Madaniyah, bagaimana ilmu yang kita pelajari itu diarahkan untuk amal soleh dan untuk menciptakan kemaslahatan bagi makhluk hidup yang lain. Kami menyadari bahwa mempelajari biologi murni bukan hanya soal teori, praktikum di laboratorium, atau melakukan sebuah penelitian. Setiap kali melihat struktur sel yang kompleks, jaringan tumbuhan yang teratur, atau proses fotosintesis yang sempurna, kami merasa seolah sedang membaca ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang tertulis di alam, bukan di kertas. Dari situ, kami belajar bahwa iman dan ilmu tidak dapat dipisahkan. Ilmu tanpa iman bisa membuat manusia menjadi sombong, merasa paling tahu, dan lupa bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah ciptaannya. Tapi iman tanpa ilmu juga bisa membuat kita sempit dalam memahami keajaiban yang Allah ciptakan. Keduanya justru harus berjalan bersamaan, seperti Makkiyah yang menumbuhkan iman dan Madaniyah yang menuntun amal. Baik, dari refleksi ini kami dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara ayat Makkiyah dan Madaniyah terhadap ilmu biologi adalah hubungan yang saling melengkapi.
Makian mengajarkan kami untuk mengagumi ciptaan Allah melalui ilmu, sedangkan Madaniyah mengarahkan kami untuk memanfaatkan ilmu itu demi kebaikan bersama. Sebagai mahasiswa biologi murni, kami ingin terus belajar dengan niat ibadah. Meneliti bukan hanya untuk pengetahuan, tapi juga untuk mengenal Sang Pencipta dan menjaga keseimbangan ciptaannya. Semoga refleksi ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap sel, setiap daun, dan setiap makhluk hidup adalah bagian dari tanda kebesaran Allah yang patut kita pelajari dengan hati yang beriman. Baik, sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi